إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini, hari Ahad 10 Dzulhijjah, segenap kaum muslimin di berbagai belahan dunia mereka mengumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang besar, tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengumandangkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat hari yang mulia ini, hari Idul Adha, hari raya kaum muslimin. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah puasa kita kemarin, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah tukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah, bahwa puasa satu hari Arafah akan menghapuskan dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Dosa kita sangat banyak sekali. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shaghira, sayangilah kedua mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami kecil. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa semoga amal ibadah solat kita hari ini diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga salat hari raya kita ini diterima oleh Allah di sisinya, dan semoga kita bukan hanya mengenal Allah hanya di hari raya. Betapa banyak kaum muslimin mereka tidak salat, mereka tidak puasa, dan mereka hanya salat di hari Idul Fitri dan Idul Adha, wal iyadu billah. Salat adalah merupakan tiang agama. Salat adalah merupakan sebuah tanda seorang dikatakan muslim atau tidak. Salat merupakan pintu surga yang paling besar. Ada seorang sahabat bernama Abu Firash Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia membantu Nabi SAW sehari-harinya di rumah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, salli, minta apa yang kau inginkan sebagai balasan. Maka sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak minta dunia seperti kita sekarang mencari imbalan dunia bahkan dari ibadah yang kita kerjakan. Sahabat ini bukan minta harta, bukan minta dunia. Dia mengatakan, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta supaya aku bisa bersamamu di surga. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah hanya itu, ada yang lain? Tidak ada ya Rasulullah. Baginda alaihi salatu wassalam mengatakan, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud.
bantulah aku supaya engkau bisa bersama aku di surga dengan banyak sujud. Maka dengan banyak salat, mendirikan salat, kita akan bersama Nabi alaihi salatu wassalam di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat merupakan wasiat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pula, semoga Allah menerima ibadah kurban yang kita akan laksanakan di hari ini dan hari-hari tasyrik berikutnya. Dan ingatlah bahwa kurban bersedekah yang Allah terima bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan warnanya, bukan kuantitasnya. Yang Allah terima adalah iman di hati kita. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Allah tidak ambil darahnya, dagingnya, tapi yang Allah ambil adalah ketakwaan, keimanan, keikhlasan kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah saudara-saudara kita yang berangkat melaksanakan ibadah haji, keluarga kita, sahabat kita, karib kerabat kita, dan semua kaum muslimin yang mereka menunaikan ibadah haji di tahun ini. Dan ketahuilah wahai anda yang memiliki harta, anda yang memiliki harta dan tidak ada niat untuk berhaji, tidak ada niat untuk berhaji, anda menimbun harta, anda membangun rumah, anda memperbanyak harta dunia dan tidak ada niat berhaji. Dengarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Allah mewajibkan haji ke Baitullah bagi yang mampu hartanya dan kesehatannya. Wa man kafara, dan siapa yang kafir, artinya orang yang tidak ada niat dan tidak berhaji, mereka wa man kafara, yang ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini adalah Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah merupakan salah satu bulan yang mulia, bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan Dzulhijjah ini terkumpul banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala syariatkan berkurban. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala perintahkan berhaji ke Baitullah. Para jamaah haji mereka tawaf di Ka'bah, mereka sa'i antara Safa dengan Marwa, mereka melontar jamarat, mereka melontar jumrah dan berbagai ibadah yang lainnya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa hal tersebut merupakan yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian syariat-syariat yang tadi adalah ittiba'an, mengikuti sunnah dan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk mengikuti agama Ibrahim. Wa auhayna ilaik an ittabi' millata Ibrahim hanifa, dan kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah jalan agama Ibrahim yang hanif, yang lurus, menyembah hanya kepada Allah, menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan, contoh, sampai Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikutinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ada teladan, contoh yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim alaihissalam. Dalam hal apa ma'asyiral muslimin? Kita lihat
bagaimana Ibrahim alaihissalam, kita mengenang beliau, kita mengingat beliau. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang manusia yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang manusia yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dia meminta hanya kepada Allah. Dia berharap hanya kepada Allah. Dia takut hanya kepada Allah. Dia serahkan urusannya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim hina ulqiya fin nar, wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, ila akhir al-ayah. Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah doa yang artinya, ya Allah, cukuplah Engkau sebagai penolong bagi kami, dan kalau sebaik-baik memberikan pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ucapan tawakal, berserah diri kepada Allah, diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dilempar ke dalam api yang sangat panas. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, mendakwahi raja yang zalim, yang menentang agama tauhid, memusuhi semuanya. Ayahnya, orang tuanya memusuhi Ibrahim alaihissalam. Sampai akhir kejadian, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung yang mereka sembah. Kemudian mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Mereka mengatakan, qalu sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim, kami mendengar ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Maka mereka mengatakan, rajanya mengatakan, qalu fa'tu bihi ala ayunin nas, datangkan dia, kumpulkan semua manusia, kumpulkan kayu bakar yang banyak, la'allahu yashhadun, semoga dia mengakui perbuatannya. Maka mereka, raja yang zalim pada waktu itu, mengumpulkan semua manusia, kayu bakar dan sebagainya. Dibakarlah api yang sangat besar, dinyalakan api yang besar. Semua hewan mendoakan padam kecuali satu hewan, cicak. Oleh karena itu disunnahkan untuk membunuhnya. Sekali pukul dia mati dapatkan 100 pahala atau 70 pahala dalam riwayat yang sahih. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Manjalik, di tempat pelemparan, akan dilempar ke dalam kobaran api, datang Jibril alaihissalam menawarkan bantuan. Apa kata Jibril alaihissalam? Wahai Ibrahim, apakah engkau membutuhkan bantuan dariku? Engkau akan dilemparkan ke dalam api yang membara. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Qala amma minka fala. Adapun pertolongan dari engkau wahai Jibril, aku tidak butuh. Adapun pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang aku butuhkan. Dilemparkan Ibrahim alaihissalam, dibacalah doa tawakal, berserah diri, aqidah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan yang api panas dijadikan dingin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, berikan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Inilah dia ma'asyurul muslimin, orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mengesahkan Allah akan selamat dari api di dunia sebelum api di akhirat, api neraka, wal iyadzu billah. Tauhid kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah adalah merupakan ibadah yang paling besar. Dan sebaliknya, syirik kepada Allah, menduakan Allah, menyekutukan Allah, dosa yang paling besar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas tauhid. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu diperintahkan oleh Allah dari Syam menuju Makkah, tanah haram, membawa istrinya yang kedua, Hajar, yang baru melahirkan Ismail alaihissalam. Karena taat kepada perintah Allah, dia berangkat berjalan dari Syam ke tanah haram, sangat jauh sekali. Diletakkanlah putranya yang pertama Ismail bersama istrinya akan ditinggalkan. Dia berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzara. Ya Allah, aku letakkan putraku, keturunanku di tempat
yang tidak ada tanaman, tidak bisa tumbuh pepohonan, supaya mereka mendirikan salat. Ketika Ismail sudah beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya yang sangat dia sayangi, putra satu-satunya. Menguji kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatannya kepada Allah. Ibrahim mendatangi putranya, dia mengatakan, walamma, Allah berfirman, walamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Ketika putranya sudah beranjak dewasa, sudah bisa berjalan, sudah bisa membantu dia dalam urusannya, maka Ibrahim memanggil putranya, dia mengatakan, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, dan mimpi para nabi adalah wahyu perintah. Sungguh Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Sang anak yang saleh mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan perintah Allah, aku akan sabar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa putranya sampai di tempat penyembelihan. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wa Ibrahim, engkau telah menjalankan perintahku, dan sungguh aku akan berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim, dan aku gantikan anakmu menjadi, aku gantikan sembelihan yang tadinya anakmu menjadi kibas yang besar, domba yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga syariat itu sampai sekarang kita kerjakan. Artinya apa di sini? Pelajaran yang sangat berharga kepada kita sekalian, bahwa setiap orang yang berkorban, setiap orang yang berinfak akan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya sedekah yang Anda keluarkan, sedekah yang Anda infakkan, hewan kurban yang Anda sembelih di hari ini merupakan bukti keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Wahai ma'asyarul muslimin sekalian, janganlah Anda berpakaian bagus di hari raya ini, Anda makan makanan yang enak di hari raya ini, sementara tetangga Anda, anak-anak yatim, orang-orang miskin, Anda biarkan menangis. Anda biarkan mereka menangis. Jadilah Anda bagian dari orang-orang yang memelihara anak-anak yatim, orang-orang miskin. Karena sungguhnya Anda akan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kalian akan bersama Nabi kalian di surga ketika kalian bersama anak-anak yatim, ketika kalian bersama orang-orang miskin. Nabi katakan, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku nanti bersama anak yatim seperti ini di surga, kata Nabi sallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadilah Anda orang-orang yang berkorban lillahi ta'ala, menginfakkan harta Anda. Dunia ini hanya sementara, harta kita hanya 3. Apa yang kita makan dia akan habis. Apa yang kita pakai, pakaian, kendaraan, peralatan, rumah, semuanya itu akan usang. Dan yang ketiga, apa yang kita sedekahkan itulah yang abadi. Itulah yang abadi yang kita dapatkan sampai di akhirat. Demikian ma'asyarul muslim rahimakumullah, pelajaran di hari yang mulia ini dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya kami berwasiat kepada Anda wahai para wanita, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat neraka dan Nabi menangis. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah dari kalian. Kebanyakan penghuninya adalah dari jenis kalian maksudnya. Semoga ibu-ibu yang ada di sini yang bukan termasuk orang-orang ahli nar, orang-orang ahli surga insyaallah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kebanyakan penghuni neraka dari jenis para wanita. Kenapa ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, fa innahunna yakfurna billah, karena mereka banyak ingkar kepada yakfurna billah. Apakah mereka kafir kepada Allah? Tidak, kata Nabi SAW. Akan tetapi fa innahunna yakfurna al-ashir wa yukthirna syikat, karena mereka banyak kufur kepada suami, banyak ingkar kepada suami, banyak tidak bersyukur kepada pemberian suami, banyak maksiat kepada suaminya, wal iyadu billah, bahkan bermaksiat di selain ranjang suaminya, melakukan dosa. Ketahuilah ma'asyiral muslimat, para wanita sekalian, suamimu adalah surga dan nerakamu.
seburuk apapun suamimu, serendah apapun suamimu, sehina apapun dia, statusnya dan sebagainya, ketahuilah surgamu ada di sana. Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada seorang wanita, "Adatu ba'lin anti?" Apakah kau punya suami? Wanita ini mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Maka Nabi katakan, "Fandhuri aina anti minhu, innama huwa jannatuki wa nauki." Lihatlah kondisimu, lihatlah sikapmu kepada suamimu. Suamimu adalah surga dan nerakamu. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amal kita, mengampuni semua dosa kita, dan menjadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Akhirnya kami ucapkan selamat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.